evaluasi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh kepada Vicky. Yang pertama yaitu pengertian teknik evaluasi. Istilah teknik dapat diartikan sebagai alat. Jadi yang dimaksud dengan teknik evaluasi yaitu alat yang digunakan untuk evaluasi. Peserta didik merupakan individu yang memiliki karakter, latar belakang dan kemampuan beragam. Menyikapi perbedaan tersebut, diperlukan suatu alat yang dapat mengukur kemampuan tiap individu secara akurat. Teknik evaluasi adalah metode yang digunakan agar suatu tujuan evaluasi, yaitu menggali informasi tentang peserta didik dapat tercapai. Untuk melakukan evaluasi, maka evaluator harus menguasai teknik evaluasi. Dengan penilaian, guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar, intelijensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa atau peserta didik. Kedua yaitu lebihan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Jadi evaluasi yang dilaksanakan pada setiap satuan program pelajaran atau subpokok bahasan dapat diselesaikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mampu menguasai, memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilaksanakan setelah sekumpulan program pembelajaran selesai diberikan. Tujuan utama dari evaluasi sumatif ini adalah untuk menentukan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh program pembelajaran. Jenis evaluasi berdasarkan ruang lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua yaitu evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang diterapkan. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan sikap siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Terima kasih. Dalam materi selanjutnya yaitu jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Yang berdasarkan objek yaitu yang pertama evaluasi input. Evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Yang kedua evaluasi transformasi, yaitu evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode. Yang ketiga yaitu evaluasi output. Evaluasi ini terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu berdasarkan subjek. Evaluasi internal, evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Yang kedua yaitu evaluasi eksternal, yaitu evaluasi yang dilakukan di luar sekolah. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan atas 5 jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostis, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga yaitu evaluasi selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang keempat yaitu evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang terakhir yaitu evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 2. Selanjutnya jika teman-teman yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ini langsung saja. Jika teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, kami persilakan.
Persilakan. 3. Baiklah, izin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa perlu dilakukan evaluasi pada setiap langkah kegiatan pengembangan media pembelajaran? 3. Baiklah, izin bertanya, mengapa seorang guru perlu melakukan penilaian dan mengevaluasi hasil belajar siswa? 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Jadi di PPT kalian ada jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif dan sumatif, tapi tidak ada kelebihan dan kekurangannya. Saya ingin kalian memaparkan apa kelebihan dan kekurangan dari evaluasi formatif dan sumatif. Terima kasih. 3. Baiklah, di sini saya Siti akan menjawab pertanyaan dari Sahara. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Sahara. Pertanyaannya, mengapa perlu dilakukan evaluasi pada setiap langkah kegiatan pengembangan media pembelajaran? Karena evaluasi tersebut merupakan suatu tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran itu sendiri. Mengapa hal tersebut penting untuk dilakukan? Hal tersebut penting untuk dilakukan karena guna memastikan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan dalam proses pembelajaran terjamin baik kualitasnya dan dapat memenuhi fungsinya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Baiklah, itu jawaban dari saya Siti. Sahara, apakah sudah paham? Apakah sudah paham? Selanjutnya, Letia akan menjawab pertanyaan dari Sita. Dia saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kejora, yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, jadi keunggulan dari evaluasi formatif ini digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan. Caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut setelah berlangsung. Melalui evaluasi formatif ini dapat dideteksi adanya ketidakefisien sehingga segera dilakukan revisi. Adapun kelemahannya yaitu tidak terdapat langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dengan evaluasi, hanya menekankan pada objek sasaran saja. Dan evaluasi sumatif, kelebihan evaluasi sumatif yaitu bertujuan untuk efektivitas keseluruhan program yang bertujuan untuk membuat keputusan tentang keberlangsungan program tersebut, yaitu dihentikan atau dilanjutkan. Dan kelemahannya itu sama dengan evaluasi formatif tadi, yaitu tidak terdapat langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi, hanya menekankan pada objek sasaran saja. Terima kasih. Itulah jawaban dari kelompok 2. Bagaimana yang sudah berjelas? Apa sudah paham? Selanjutnya, dia akan menjawab pertanyaan dari Elsie. Pertanyaannya yaitu mengapa seorang guru perlu melakukan penilaian dan mengevaluasi hasil belajar siswa? Jawabannya yaitu evaluasi tidak hanya fokus pada pengetahuan tapi juga karakter siswa dan keterampilan siswanya. Untuk itu pada kurikulum yang sedang berjalan sekarang ini mengacu pada penilaian tersebut. Jadi peran evaluasi pembelajaran ini sangat penting bagi guru dan siswanya karena kita sebagai seorang guru harus bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam belajar dan bisa mengevaluasi kembali sistem pembelajarannya dari medianya, metodenya, strateginya, dan pendekatan apa yang harus dipakai saat ada pola yang kurang dalam pembelajarannya. Itulah jawaban dari sesi kedua, yaitu bagi teman-teman yang di sana akan dua pertanyaan. Tiga. Di sini saya ingin bertanya kepada lokal A, bagaimana cara kita sebagai calon guru mengevaluasi jenis dari tujuan yang kalian jelaskan tadi secara rinci dan serta contoh evaluasi pembelajaran sebagai calon guru yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 2, yaitu
tadi kan dijelaskan bahwa evaluasi adalah sebagai alat dari suatu proses pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah alat apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. 3. Yang akan dijawab oleh dia. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang guru mengevaluasi jenis evaluasi itu. Yang pertama yaitu pada evaluasi diagnostis, kita harus bisa mengetahui kelemahan pada situasi tersebut sehingga kita bisa mengetahui faktor penyebab siswa tersebut tidak mengamalkan materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu evaluasi penempatan. Kita sebagai seorang calon guru harus bisa mengetahui karakteristik pada siswa karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Terus yang ketiga yaitu evaluasi selektif. Kita sebagai seorang calon guru harus bisa menentukan program kegiatan yang sesuai dengan siswa itu. Yang keempat yaitu evaluasi informatif. Kita sebagai seorang calon guru harus bisa menjadikan proses belajar dan mengajar itu untuk siswa akan memahami materi yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi sumatif, yaitu kita sebagai seorang calon guru harus bisa membuat siswa itu mengerti apa materi yang kita ajarkan. Jawaban dari saudara rendah ini akan ditambahkan apakah sudah paham atau teman-teman lain adalah yang ditambahkan. Selanjutnya jam kedua yang 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mila. Apa saja media atau alat yang digunakan oleh calon guru untuk di tingkat SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Untuk SD mungkin bisa kita lihat dari kan sebelumnya media pembelajaran itu harus kita sesuaikan dengan tingkatan dari SD sampai mahasiswa itu kan pasti berbeda. Kalau dari SD itu mungkin media pembelajaran yang bisa kita terapkan yaitu bermain games, misalnya membuat menyusun puzzle. Untuk di tingkat SMP itu bisa meningkat yaitu dengan menerapkan media video visual atau peta konsep di karton. Kemudian untuk di tingkat SMA bisa melakukan membuat media TTS dan juga video visual atau audio visual untuk melatih keterampilan menyimak. Kemudian untuk di tingkat mahasiswa itu bisa menerapkan modul interaktif, modul cetak, video pembelajaran, dan banyak lagi. Itulah jawaban dari kedua, bagaimana dengan saudara atau teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atau ada yang bisa enggak? Itulah pemaparan dari